Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kembali lagi kita belajar bahasa daerah Makassar dengan materi berita. Jadi dalam bahasa Makassar itu berita ini disebut burita, kabara, atau kareba. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, di dalam membuat sebuah berita ada unsur-unsur yang perlu kita perhatikan. Misalnya, unsur-unsur berita dalam bahasa Inggris lazimnya itu disebut 5W plus 1H. Dalam bahasa Indonesia disingkat menjadi adik Simba. Dalam bahasa Makassar ini kita singkat dengan asirka. Jadi apa perlunya kita memahami unsur-unsur berita? Jadi pemahaman unsur-unsur berita ini dimaksudkan agar penyimak atau pembaca dengan mudah memahami secara tepat apa yang akan diberitakan atau disampaikan dalam bentuk berita, baik lisan maupun tulisan. Nah, untuk memahami lebih dalam, mari kita lihat unsur-unsur berita dalam bahasa Makassar. Yang pertama, apa? Jadi dalam bahasa Inggris itu disebut what, dalam bahasa Indonesia itu disebut apa, dan dalam bahasa Makassar juga disebut apa. Jadi apa artinya kata apa ini? Jadi kata tanya apa dalam unsur berita ini digunakan untuk menanyakan tentang hal yang akan ditulis. Tema apa yang akan diangkat dalam berita atau hal yang akan dibahas dalam berita tersebut. Yang kedua, ada siapa atau inai. Jadi dalam bahasa Inggris itu disebut who, dalam bahasa Indonesia itu disebut siapa, dan dalam bahasa Makassar itu disebut inai. Apa artinya inai? Jadi kata tanya siapa atau inai ini dalam bahasa Makassar itu digunakan untuk menanyakan siapa tokoh yang menjadi pelaku utama dari berita tersebut. Jadi unsur siapa atau inai ini harus dijelaskan dengan menunjukkan ciri-ciri seperti nama, umur, pekerjaan, alamat, pangkat atau jabatan. Itu unsur berita inai, atau biasa dalam bahasa Indonesia kita sebut siapa. Yang ketiga yaitu when atau ringapanna. Jadi dalam bahasa Inggris itu disebut when, dalam bahasa Indonesia itu kita sebut dengan kapan. Nah, dalam bahasa Makassar ini kita sebut ringapanna. Jadi kata tanya kapan atau ringapanna ini digunakan untuk menanyakan kapan peristiwa itu terjadi. Jadi dalam sebuah berita itu disebut kapan terjadinya peristiwa tersebut atau ringapanna peristiwa itu terjadi. Yang keempat ada di mana. Jadi dalam bahasa Inggris itu misalnya where, dalam bahasa Indonesia itu dikatakan di mana, dan dalam bahasa Makassar itu dikatakan kemae. Jadi apa artinya kemae ini? Jadi kata tanya di mana atau kemae ini digunakan untuk menanyakan lokasi kejadian atau terjadinya peristiwa atau tempat berlangsungnya peristiwa tersebut. Jadi kemae ini menyatakan sebuah tempat. Lalu yang kelima ada mengapa atau angapa. Jadi dalam bahasa Inggris itu disebut why, dalam bahasa Indonesia itu disebut mengapa, dalam bahasa Makassar itu disebut angapa. Nah, angapa di sini artinya kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan alasan mengapa peristiwa itu boleh terjadi. Jadi penulis ini dituntut untuk menguraikan penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Lalu yang keenam ada bagaimana. Jadi dalam bahasa Inggris itu kita sebut how, dalam bahasa Indonesia kita sebut bagaimana, dan dalam bahasa Makassar kita sebut antekama. Jadi antekama ini adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan proses terjadinya
peristiwa tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan suasana dan proses peristiwa tersebut. Nah, itulah tadi 6 unsur-unsur berita dalam bahasa Makassar. Selanjutnya, dalam bahasa Makassar atau dalam berita itu ada yang disebut fakta dan opini. Jadi di dalam berita itu kita harus bisa membedakan yang mana fakta dan yang mana opini. Jadi fakta itu disebut sesuatu yang ada dan benar-benar terjadi dan pernyataan yang tak terbantahkan lagi kebenarannya serta mempunyai bukti. Jadi fakta dalam bahasa Makassar itu disebut kajarian tojeng-tojeng. Jadi untuk mengenali fakta dalam bahasa Makassar, itulah yang kita gunakan unsur-unsur berita yang kita bahas tadi, yaitu mulai dari kata tanya apa, inai siapa, ringapanna, kemae, angapa, dan antekama. Nah, itulah unsur berita yang harus kita gunakan untuk mengungkapkan sebuah fakta yang terjadi. Lalu, ada yang dikatakan dengan opini. Jadi, opini ini berbeda dengan fakta. Opini ini atau biasa kita kenal dengan pendapat itu adalah sikap, pandangan atau tanggapan seseorang terhadap suatu fakta dan kebenarannya relatif karena dipengaruhi unsur pribadi yang bersifat subjektif. Jadi opini dalam bahasa Makassar ini disebut panggapa iya reka kajarian tena panat tentu. Artinya opini ini hanya pendapat yang kejadiannya itu tidak tentu benar. Jadi ciri-ciri opini dalam bahasa Makassar itu biasanya menggunakan kata seperti nakule kapang, artinya bisa jadi. Pakasiakku nakke, artinya perasaan saya. Lalu tenaku tapa, artinya saya tidak percaya. Itu kan semua pendapat dari diri kita atau pendapat subjektif dari orang lain. Itu hanya sebuah sikap tanpa kita tahu bagaimana kejadian sebenarnya. Itulah perbedaan fakta dan opini dalam bahasa Makassar. Perbedaannya itu tetap sama dengan perbedaan atau perbedaannya itu tetap sama dalam bahasa umum kita sehari-hari. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita tentang berita, mulai dari unsur-unsur berita, lalu fakta dan opini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.